Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, the church of Jesus Christ, eklesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David, Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu. Kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakius pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakius dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction, di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali, dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you warga kerajaan. Katakan haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru sekali lagi kami ucapkan. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dalam ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, tengah hingga akhirnya Tuhan.
Ya Bapa, kalau mungkin pagi hari ini kami yang datang mengalami persoalan Tuhan, kami percaya kami akan terima jawabannya Tuhan pagi hari ini. Mungkin yang pagi hari ini kami datang dengan beban berat Tuhan, kami percaya Kau akan berikan kelegaan buat kami yang menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita pujikan pujian awal lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bertepuk tangan meriah buat Allah kita pagi hari ini. Oh haleluya. Saat ku
menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Pribadi lepas pribadi sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepadanya pagi hari ini, saudara. Ini waktu yang terbaik kita berjumpa dengan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Irama Shankia adalah Basyaka dalam mata. Khobara Basyakina kadabata syakana. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan Rohku menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Betul, tangan dia buat Allah kita pagi hari ini. Paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kehadiran-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita, kami bersorak-sorai Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama saya katakan, ada sukacita bagi hari ini, amin. Beri tepuk tangan ya buat Allah kita sekali lagi, haleluya. 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 Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika
ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, wah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, saudara katakan haleluya. Ayo saudara, beri tepuk tangan dia buat Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau
temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya undang kembali untuk berdiri, saudara. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, amin, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
penghiburan, ada penyediaan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat yang terbaik yang Tuhan sudah beri buat kami. Haleluya. Syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, di minggu yang baru di tahun 2021 Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu, kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami hingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya satu anugerah yang besar yang Tuhan sudah limpahkan atas kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami mengawali tahun 2021. Kami melibatkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami pagi hari ini. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu. Dan saatnya kami rindu terima direction yang daripadamu sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Kalau Kau canangkan lewat gembala senior kami, visi untuk tahun ini reproduction. Kiranya setiap kami menghidupi visi ini dan itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah atas kami pagi hari ini. Hati kami haus, hati kami rindu, hati kami terbuka. Anugerahkan rema atas kami, hikmat, pengertian, pewahyuan atas kami Tuhan. Terima kasih. Dengan hati yang haus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Ya, saya mengucapkan selamat tahun baru buat saudara. Hari ini tak terasa, tahun 2020 kita sudah lalui. Sepertinya baru kemarin aja. Ya, 2020 sudah terlalui. Wow. Sebenarnya saya sepertinya masih kok barusan saja ya tahun 2020, tetapi sekarang sudah menginjak di tahun 2021. Kami percaya kalau seluruh keluarga kami menikmati yang terbaik. Pertolongan Tuhan nyata, berkat Tuhan luar biasa. Ya, sukacita, damai sejahtera. Ya, sekalipun bukan berarti sukacita itu tidak ada masalah, penuh dengan masalah. Ya, tapi kami percaya lewat masalah itu membuat kami mengenal siapa Allah yang kami sembah. Yesus Kristus namanya. Dia Sang Raja Agung. Dan saya percaya kalau masih suasana Natal, ya kita nikmati baru kemarin aja. Sekarang sudah menginjak tahun yang baru dan tak terasa sudah hari yang ketiga di tahun 2021. Kita sudah lalui, tak terasa. Tapi saya mengucap syukur sepanjang tahun 2020 kita ditolong Tuhan. Yang ditolong Tuhan tahun 2020, banyak pertolongan Tuhan. Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Sungguh tahun 2020 banyak sekali saudara pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat keluarga kami. Dan kami percaya di tahun 2021 ini nanti semakin luar biasa. Karena memang pandemi COVID ini tidak berhenti di tahun 2020. Memang vaksin ini akan segera dijalankan, tapi memang prioritasnya yang awal-awal ini kita mendengar bahwa tenaga medis ya yang diutamakan. Dan ini vaksin ini orang berpikir, nanti semua serba normal lagi. Saya katakan, karena kita hidup ini new normal, jadi sudah kehidupan normal yang baru sebenarnya. Jangan lagi kembali ke yang lama. Saudara bayangkan, kalau bisa seperti tahun 2020 awal-awal atau 2019, salah besar saudara. Ya, di situ Tuhan ingatkan pada saat di tahun yang tanggal 31 dan tanggal 1 itu Tuhan izinkan saya juga mulai merenungkan banyak hal. Ya, sampai
tengah malam itu saya sampai pagi itu saya merenungkan. Saya nyembah Tuhan saudara. Dan memang Tuhan ingatkan lagi buat kehidupan saya secara pribadi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan juga sebagai kepala rumah tangga. Saya mulai kayak kaleidoskop, mulai mengingat, coba mengevaluasi tahun 2020. Enggak taunya di tahun 2020 itu ada banyak, ya saya katakan banyak kesusahan, banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya mulai sadar bahwa waktu itu tidak bisa diputar ulang. Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Dan yang namanya waktu itu akan terus berjalan, tidak menunggu kita. Maaf sekali lagi. Demikian juga kalau kita berbicara soal waktu, itu berbicara soal apa? Chance, kesempatan. Sekali lagi kesempatan itu bisa jadi enggak datang untuk kedua kali. Bisa jadi enggak datang untuk kedua kali. Kalau itu kesempatan datang untuk kedua kali, itu enggak sama. Ya dengan kesempatan yang pertama. Oleh sebab itu saya percaya kalau tiap kesempatan Tuhan berikan, kiranya kita benar-benar meresponi kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, waktu tidak bisa diputar kembali. Kita akan terus berjalan. Sekalipun kita menyesali, aduh kenapa. Kalau saudara cuma kenapa, tetap gak bisa kembali itu waktu. Betul? Yang seringkali kita tidak sadari. Nah di tahun 2021 ini kita diingatkan kembali. Betapa waktu itu sangat berharga. 1 jam, ya dalam waktu 1 jam, kita bisa dapatkan emas 1 kilo, bisa enggak? Bisa, kita bisa menghasilkan emas 1 kilo. Tetapi dengan emas 1 kilo, kita tidak bisa membeli waktu 1 hari. 1 jam, tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Waktu itu enggak ternilai harganya. Dan ini saya katakan, yang memegang waktu hidup kita, itu tidak ada seorang pun yang berkuasa, firman Tuhan katakan. Sama seperti orang sia-sia menjaring angin. Waktu itu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini tahun 2021 tanggal 3 Januari, kalau kita semua masih hidup, masih bernapas, iso ambean, itu semua karena anugerah Tuhan. Setuju katakan amin. Semua karena anugerah Tuhan, katakan amin. Katakan sebelah menyebelah, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu tahun 2020 itu menjadi pelajaran buat kita, perenungan buat kita. Apakah kita sudah menghasilkan sesuatu untuk Tuhan? Kalau dia sudah melakukan yang terbaik tahun 2020, sudahkah kita melakukan yang terbaik juga buat Tuhan? Kalau saudara berpikir, saya juga berpikir, saya mulai hitung-hitungan. Apa yang sudah saya lakukan? Lewat kehidupan saya sehari-hari dalam keluarga, juga dalam pelayanan pada khususnya. Saya katakan, Tuhan aku belum apa-apa, aku belum hasilkan banyak hal. Aku belum memenangkan banyak jiwa. Jujur dalam hati saya juga menangis saudara. Ya enggak tahu kenapa pada saat tengah malam itu, saya kok nemukan di YouTube channel ya, itu Benny Hinn. Waktu dia worship. Ya ini barusan aja, berapa bulan yang lalu di-upload saya lihat itu. Dan di worship itu saya melihat bahwa bagaimana saya juga ikut masuk dalam hadirat Tuhan di situ. Dan itu saya berkata, Tuhan ampuni banyak kesalahan yang saya lakukan. Banyak kesalahan yang saya lakukan. Seringkali saya tidak taat, seringkali saya tidak bertanggung jawab. Benar saudara. Dan saya mau mengucap syukur dan saya katakan kepada istri saya minta maaf saya tidak bisa maksimal sebagai seorang ayah di tahun-tahun yang lalu. Dan saya tidak berjanji muluk-muluk, saya katakan saya mau lebih maksimal lagi di tahun 2021 maksudnya. Kok 12 tambah mundur. Iya. Jujur proses di awal tahun itu pun ya cukup berat buat kami. Tapi saya mengucap syukur. Saya katakan ini awal yang baru.
Oleh sebab itu di tahun yang baru ini saudara 2021 ini Bapak Gembala Senior itu canangkan reproduction. Saya berpikir kenapa kok reproduction lagi padahal udah emerging leader, pemimpin yang baru. Nah kata re itu kembali lagi, pengulangan. Jadi yang namanya berproduksi itu tidak berhenti. Saat kita di tahun 2020 kita sudah memunculkan pemimpin-pemimpin yang baru. Dan itu tidak berhenti kalau kita sudah ada banyak pemimpin-pemimpin muda yang baru yang kita munculkan. Setelah itu kita stop. Enggak saudara. Dilanjut lagi 2021 dicanangkan apa? Reproduction. Jadi kata reproduction tadi dari awal pesan awal tahun saya sampaikan bahwa itu berlaku bukan hanya kepada yang masih remaja, masih anak-anak. Dia terus berproduksi. Enggak, kita yang sudah lanjut, yang sudah cukup umur, itu enggak berhenti bereproduksi. Harus berproduksi, jadi reproduction. Dan reproduction ini berbicara apa? Konsisten, kesinambungan. Enggak berhenti, istilahnya begitu. Yang namanya terus dilakukan. Jadi kalau kehidupan saudara berhenti berproduksi, itu tandanya apa saudara? Mati. Iya toh. Ini kata reproduction kalau visinya di Kejadian pasal pertama ini perintah yang pertama kali yang diberikan kepada manusia. Ya, perintah pertama yang keluar dari mulut Allah sendiri kepada Adam yaitu di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ya, ini perintah pertama yang keluar dari mulut Allah kepada Adam. Ciptaannya kepada manusia. Ini visi kita tahun ini, reproduction. Ayo kita baca di Kejadian 1 ayat 28. Sudah ketemu? Bisa ya? Haleluya. Puji Tuhan. Ini pengalaman ya Will ya. Ini tadi mati-mati terus, di restart gak bisa, harus shutdown. Haleluya. Oke, kita baca bersama-sama. Di Kejadian pasal pertama 28. Kita baca, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ia dikatakan beranak cuculah. Ini perintah yang berfirman kepada mereka, kepada manusia pertama Adam. Nah dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah loh saudara. Ya perintah di sini bukan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan beranak cucu. Kalau saya coba buka di King James Version itu dikatakan be fruitful and multiply. Berbuah-buah dan berlipat-lipat ganda. Itu perintah, ini harus apa? Berbuah, hasilkan buah. Nah kata berbuah dikatakan ini be fruitful, ini ada pada buah-buahan, pada tumbuhan. Allah pakai yang namanya ilustrasi, bukan ilustrasi sebenarnya. Iya, pakai apa istilahnya? Contoh pelajaran dari pohon-pohonan, buah-buahan, berbuah dan berlipat ganda. Dan visi kita tahun ini diambil bukan di terjemahan King James Version, tetapi The Passion Translation dikatakan reproduce and be fruitful. Ya, reproduce, menghasilkan kembali dan berbuah-buah. Bukan berlipat-lipat, ya bukan sekedar berlipat ya. Untuk berlipat harus apa? Terus menghasilkan, reproduce. Reproduction, reproduksi. Terus produksikan yang namanya buah-buah dalam kehidupan kita. Enggak berhenti sekali berbuah. Enggak berhenti di 10 kali berbuah. Tetapi dikatakan apa? Reproduce. Terus enggak dicatat sampai kapan. Ya sampai dipanggil Tuhan. Harus menghasilkan sesuatu. Yaitu buah-buah yang manis. Setuju katakan amin. Nah tahun 2021 ini ditekankan lagi oleh Gembala Senior kita Pak Timotius Arifin.
Bagaimana kita terus harus menghasilkan. Jadi pabriknya nggak boleh stop, nggak boleh berhenti, nggak boleh libur. Pabrik untuk menghasilkan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Jadi boleh saya katakan untuk reproduce ini sudah harus jadi apa ya, bukan hanya gaya hidup ya, ini yang sewajarnya kita hidup harus menghasilkan buah. Itu tadi saya kasih contoh, kalau pohon mati nggak mungkin menghasilkan buah, betul? Tetapi kalau pohon yang masih hidup dia terus menghasilkan buah. Selama dia masih hidup, dia menghasilkan buah. Ranting itu tetap menghasilkan buah kalau dia melekat pada pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang benar itu Yesus Kristus itu hidup. Kalau kita tetap, nah ini tadi nanti kita akan belajar bagaimana cara kita terus untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ya saya berdoa sampai Tuhan panggil kita, kita tetap reproduce, kita menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kehidupan kita di tahun 2020, kalau kita mulai kaleidoskop, mengingat kembali yang lalu, apakah kita sudah menghasilkan sesuatu yang manis? Jujur saya katakan ada banyak hal saya katakan saya cuma nangis, Tuhan ampuni, saya belum menghasilkan sesuatu yang manis, sesuatu yang indah buat Tuhan. Ya khususnya bukan hanya dalam keluarga, juga dalam pelayanan. Saya katakan nggak ada banyak hal yang saya bisa hasilkan, belum hasilkan. Dan kalau tahun ini kita diberi kesempatan lagi, saya katakan ini kesempatan loh. Ya ini kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saya berdoa di tahun 2021 kita semua menggunakan kesempatan dengan baik. Setuju katakan amin. Kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua kali. Nah dikatakan reproduce, menghasilkan sesuatu. Nah memang di Kitab Kejadian 1 ayat 28 ini ada 3 perintah. Perintah yang pertama itu tadi, reproduce and be fruitful. Lalu yang kedua dikatakan juga di situ populate the earth, dan yang ketiga subdue it. Ya, populate the earth itu penuhi bumi dan taklukkan. Lalu dikatakan subdue it itu berkuasalah atas bumi ini. Itu perintah yang Tuhan berikan. Tapi yang kita bahas cuma satu aja karena kita bersangkutan dengan reproduce, menghasilkan sesuatu. Nah, apa yang harus kita hasilkan sebagai kita ini anak-anaknya, sebagai duta, perwakilan, representative of Christ Kingdom, duta daripada kerajaan Allah, apa yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini saudara? Apa yang harus saudara hasilkan? Saya percaya ini yang kita butuhkan untuk sepanjang tahun ini, dan kita pegang 2 hal yang akan saya bagikan di sini. Apa yang perlu terus kita bangun, ya dikatakan yang harus kita hasilkan. Yang pertama yaitu membangun keintiman secara rohani. Ini sangat penting sekali karena Tuhan Yesus katakan, karena Tuhan pakai reproduce and be fruitful, itu pakai perumpamaan sebuah pohon buah-buahan. Saya pakai ayat di Yohanes 15 ayat yang kelima. Dikatakan di situ Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jelas, kita ranting, Allah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, untuk kita bisa menghasilkan kembali, memunculkan kembali buah-buahan dalam kehidupan kita, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Selain apa? Kita melekat kepada sang pokok anggur. Nah, kata melekat ini berbicara tentang apa? Keintiman. Karena kita ranting, kita bukan pokok, pokoknya itu Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu untuk ranting bisa tetap menghasilkan buah, tidak ada cara lain. Yang pertama yang harus dilakukan apa? Tetaplah melekat pada pokok anggur.
Selama saudara tidak melekat kepada pokok anggur, saudara tidak akan pernah berbuah. Betul kan? Ranting kalau itu sudah terpotong dari pokok anggurnya, itu tinggal tunggu waktu. Tunggu waktu apa saudara? Wes, bablas saudara. Ya memang kelihatannya, sekali lagi, orang sudah tidak melekat lagi dengan sang pokok, dengan Tuhan. Memang awalnya sepertinya biasa saja. Kalau kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan sudah mulai ada jarak, saudara sudah mulai tidak pernah baca firman Tuhan, sudah tidak pernah berdoa. Loh, sepertinya biasa saja, sepertinya hidup, tapi bukan benar-benar hidup. Kenapa? Karena kita tidak bisa hasilkan buah dari kehidupan kita. Hidup tapi mati secara rohani. Yang Tuhan mau apa? Bukan hanya hidup secara fisik, tetapi juga hidup secara rohani. Nah, untuk kerohanian kita tetap bisa hidup dan menghasilkan buah, tidak ada cara lain, kita tetap melekat dengan keintiman. Ya, berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jujur saya katakan, saya dapat ayat ini, saya merenungkan benar Tuhan. Seringkali saya terjebak dengan apa saudara? Rutinitas. Hati-hati. Yang Tuhan mau itu bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar nempel, tapi benar-benar melekat jadi satu. Sekali lagi, ada tumbuhan yang melekat pada pohon, yang namanya apa? Benalu. Ya benalu ya. Ada, tapi ada umurnya dia. Karena dia istilahnya nyolong sari-sari makanan. Ya, tapi bukan yang sebenarnya. Kalau yang namanya ranting, apa semua yang ada dalam pokok pohon itu, dia akan salurkan semuanya kepada ranting. Sang pokok tidak akan pernah istilahnya ngincrit, wes sedikit-sedikit aja, tak jatah. Enggak ada jatah dari pokok anggur. Selama kita melekat kepada pokok anggur, kita sebagai rantingnya, otomatis semua yang terbaik dari pokok itu, kita berhak menikmatinya. Jujur kalau saya flashback, saya merenungkan, saya cuma bisa nangis, Tuhan ampuni. Saya terlalu terjebak dengan rutinitas. Tahun 2020, ya yang penting pawon jalan, yang penting MC jalan, yang penting KGC jalan, tapi Rocky tidak jalan. Dan saya sudah merencanakan dengan istri, ayo sudah waktunya Rocky harus tetap jalan, sekalipun harus online. Makanya di rumah saya sediakan TV gede, supaya saya bisa nanti online itu bisa kelihatan wajahnya semuanya. Iya, harus jalan tahun ini. Rocky nggak boleh berhenti. Siapkan Nafi? Ya, Rocky harus jalan juga, sekalipun harus Zoom ibadahnya. Online, enggak masalah. Enggak masalah, tetap harus jalan, melangkah. Harus hasilkan buah. Nah memang sudah zamannya, memang awalnya enggak enak sepertinya. Tetapi kita akan memasuki zaman era-era yang saya katakan era digital. Itu nanti akan seperti itu. Ya di Indonesia ini masih baru. Ya memang kadang Tuhan itu izinkan yang namanya itu tadi. Kebiasaan-kebiasaan lama. Kita sudah menginjak tahun yang baru ini. New normal. Seharusnya enggak normal yang dulu, tetapi new normal. Normal yang baru. Kita mempersiapkan apa? Ya ini tadi, satu pelayanan yang boleh saya katakan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Iya toh. Kalau kita online, mau dimanapun di ujung dunia masih bisa. Bisa ibadah bersama-sama. Dan boleh saya katakan mungkin jemaat yang secara onsite terbatas. Bisa jadi kalau kita online yang menyaksikan ibadah kita, karena kita live, itu seluruh dunia bisa menyaksikan di waktu yang sama. Loh ini mau enggak mau, nah kita harus mempersiapkan. Bisa jadi jemaat kita nantinya, ya sekalipun kita enggak tahu yang menyaksikan ini siapa saja, ya mungkin bisa yang menyaksikan dari luar negeri, ya saya enggak tahu.
Atau yang dari luar angkasa? Oh, nggak tahu juga ya malah, saudara. Enggak berlebihan di luar angkasa. Luar negeri masih bisa, saudara. Kalau luar angkasa, dia masa tahu bahasanya kita. Apa? Oh ya, bahasa surga. Bukan yang di surga saja maksud saya. Yang di antariksa yang lain ya. Ya, planet-planet yang lain. Tetapi saya katakan, yang harus kita bangun sebenarnya, supaya kita bisa yang namanya reproduce, menghasilkan sesuatu dan berbuah-buah. Saya percaya bukan buah yang asam sekali lagi yang dinantikan orang, tetapi buah yang manis, menghasilkan buah yang manis. Tidak ada cara lain kalau kita tidak melekat dengan sang pokok anggur. Tahun 2021 harusnya rekomitmen lagi. Saya katakan, Tuhan, aku mau rekomitmen lagi. Saya benar-benar mau sungguh-sungguh melekat. Kalau melekat itu kayak carang, ranting dengan pohon itu serap semuanya. Nah, ini yang kedua. Jadi Allah ingin, saudara, untuk kita tetap melekat. Bukan hanya melekat, kita tetap tinggal pada pokok anggur itu. Yaitu di 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang memanggil kamu kepada persekutuan, fellowship. Ya, persekutu itu bahasa aslinya koinonia. Fellowship, hubungan, intimasi. Keintiman. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Tahun 2001, lebihlah melekat kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan saudara. Sekali lagi, saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Jangan bangga dengan yang saudara miliki hari ini. Karena yang kita miliki hari ini, semua bukan milik kita sebenarnya. Itu dipercayakan kepada kita, untuk kita kelola. Kita cuman steward, kita pengelola saja. Pemiliknya siapa? Sang Adonai, Yesus Tuhan. Apa yang ada pada kita hari ini, maaf, mungkin istri kita, suami kita, anak kita, duit kita, saham kita, usaha, perusahaan kita, itu punya Tuhan. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Kok berat banget, sepertinya saudara sudah jadi pemiliknya semua. Dengar baik-baik saudara. Kita ini cuma dititipi jadi pengelola. Steward. Adonai itu Allah kita, sang pemilik tunggal. The Master itu Tuhan kita, cuma Tuhan. Seringkali kita terlalu membanggakan yang kita miliki. Ya puji Tuhan, kalau saudara dipercayakan banyak hal saat ini. Tetapi yang dipercayakan banyak akan dituntut lebih banyak. Catat baik-baik. Kalau saudara enggak jadi tuan hamba yang baik untuk mengelola keuangan, kalau dipercaya banyak keuangan, saudara enggak baik-baik mengelola keuangan, maaf, bukan buah yang saudara hasilkan yang manis. Kalau pohon ranting enggak menghasilkan buah yang manis, apalagi enggak berbuah sama sekali, dibuang saudara, dipotong dan dibuang dan dibakar. Firman Tuhan katakan, kalau saudara baca, pohon ara, Yesus melewati pohon ara yang rindang daunnya tapi tidak ada buah. Pada saat itu Yesus haus, kepingin menikmati buah ara, tapi dia tidak temukan satu buah pun. Apa yang Yesus lakukan? Maaf, kutuk loh saudara. Saya katakan sepertinya sadis Tuhan ini. Tetapi ini prinsipnya saudara. Barang siapa yang tidak berbuah ya dipotong. Percuma dia hidup di atas muka bumi ini, percuma. Sia-sia kalau dia tidak menghasilkan buah. Firman Tuhan katakan. Jadi setiap kita di tahun 2021 reproduction, saudara harus produksi lagi. Pabriknya nggak boleh tutup, terus produksi. Setuju katakan amin. Terus berproduksi saudara. Hasilkan buah yang manis. Saya percaya di saat saudara terus melekat kepada sang pokok itu, yaitu fellowship, intimacy, intim dengan Tuhan. Saya percaya kita akan terus menghasilkan buah. Lalu yang kedua,
Apa yang harus kita bangun untuk kita tetap bisa reproduction saudara. Reproduksi menghasilkan yang baru. Yaitu dengan apa? Terus membangun pengenalan yang lebih dekat lagi. Pengenalan yang lebih intim lagi, yang lebih dekat. Seringkali kita cuma kenal Allah kita sebagai Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan. Tapi kita tidak pernah mengalaminya. Makanya jangan heran nanti di tahun 2021 ini, saudara akan alami hal-hal yang belum pernah kalian alami. Benar, persiapkan diri saudara. Selama saudara memutuskan, Tuhan aku kepingin menghasilkan sesuatu terus yang baru, Tuhan akan izinkan yang namanya proses itu kita harus hadapi. Kalau kita kepingin tahu kalau Allah kita, Yesus kita itu tabib yang ajaib, Tuhan akan izinkan yang namanya sakit penyakit. Kita alami. Saat kita berseru, kita mempercayakan kepada Tuhan, kita sembuh baru, kita bisa ngomong, oh benar, Yesus itu tabib yang ajaib. Dia dokter dari segala dokter. Dokter di dunia angkat tangan, tapi dia bisa sembuhkan. Nah, pengalaman yang seperti itu yang akan kita lalui. Saat kita sudah ke pojok, kepepet dalam pekerjaan, gak duit-duit. Ya, gak tahu uang itu diizinkan Tuhan, maaf, digondol orang, semuanya habis. Nah di saat itulah kita bisa merasakan kalau ada pertolongan, ada mujizat, baru bisa kita ngomong benar, Tuhan itu yang menyediakan, Tuhan sanggup memberkati. Tanpa melalui itu saudara tidak akan pernah kenal. Nah oleh sebab itu terus kita bangun. Yang kita bangun apa? Pengetahuan kita akan Allah kita. Knowledge. Pengetahuan mempunyai arti pengenalan akan fakta-fakta melalui pengalaman hidup, pengamatan atau pembelajaran. Yaitu lewat pengalaman pribadi, lewat pembelajaran sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga kepada orang lain. Belajar saudara, saya hari-hari ini saya bukan untuk belajar dari pengalaman orang untuk yang negatifnya, tetapi saya mulai belajar apa? Mempelajari bagaimana orang itu bisa dipakai Tuhan. Bagaimana orang itu bisa mengalami mujizat Tuhan. Ini penting saudara. Belajar. Dan saya juga belajar dari kehidupan saya. Bagaimana saya dulu pernah terpuruk dan saya ditolong Tuhan. Proses apa aja yang saya lalui. Sampai Tuhan giring saya dari sejak saya remaja. Saya memang dari remaja di SMP itu. Saya benar-benar pertama kali di kelas 2 SMP itu, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saya. Dan di situ saya memutuskan saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Makanya saya dari SMP saya sudah pelayanan. Saya tidak bisa apa-apa awalnya. Saya kepingin melayani Tuhan, saya kepingin bisa musik. Tuhan ajari ketemu dengan pemain musik waktu di persekutuan doa. Wah pemain musiknya canggih banget saudara, jazzer juga, main gitar saudara. Saya ingat awalnya itu diajari apa? C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke C lagi. Gitu terus saudara. Terus saya suruh latihan itu, dia main melodi, nikmati. Ayo main melodi terus ya. Dia main melodi, nikmati. Kayak Andrenya main. Gini. Saya main jereng, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Terus sampai tangannya genjur kabeh saudara. Bener. Itu latihan awal saya seperti itu. Pertamanya gini-gini pegang. Kan main gitar kan angel awal. Sampai ikut-ikut gini-gini. Tapi dari awal itulah. Saya dipersiapkan Tuhan jadi hari ini saudara. Loh benar dari SMP. Tuhan panggil ya. Saya sebenarnya dalam proses dari SMP sampai hari ini saudara. Itu proses tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Sempat beberapa kali saya sudah mau tinggalkan Tuhan. Itu berkali-kali saudara. Sekali lagi, berkali-kali karena apa? Ada sesuatu yang kok begini. Itu proses. Dan Tuhan izinkan apa? Saya terus menghasilkan terus buah yang manis. Bereproduksi terus. Sampai hari ini Tuhan tuntut saya tetap reproduction. Saya harus hasilkan jiwa-jiwa. Ya saya sedang berdoa Tuhan. Kapan tempat ini gak cukup? Saya percaya kalau tempat ini tidak cukup, pasti Tuhan sediakan lebih luas lagi saudara. Otomatis karena dia yang, tugas kita cuman menangkan jiwa.
Nek soal tempat nanti Tuhan sediakan. Tempat ini aja kita disediakan Tuhan kok dengan banyak kemudahan. Iya toh, tak terasa saudara. Iya, dan banyak kemudahan. Sekalipun angsuran saya sempat ngomong kepada pemilik bagaimana? Gak apa-apa Pak Yonatan. Kami memakluminya. Oh ya sudah, loh ya Tuhan gerakkan hatinya enggak masalah loh saudara. Itu kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Iya toh. Nah, sekarang kalau di bank, angsuran boleh, nunggak. Enggak boleh. Kalau kita masih diizinkan saudara, enggak apa-apa. Loh ya toh, enggak Tuhan, bukan Tuhan namanya. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Nah, bulan ini kita sudah transfer lebih ya. Tidak seperti biasanya, Tuhan berkati lebih, kita bayar lebih juga saudara. Saya sudah janji, saya katakan berapapun dana, kalau kita cukup untuk perputaran, sisanya kita cukup, saya kirim semuanya saya katakan. Kita puji nama Tuhan, tetap Tuhan menyediakan. Tapi melalui proses apa? Pengenalan, ya supaya kita tahu, punya pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Ya, di Amsal 6 ayat ke-10, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Sangat berharga pengetahuan kita akan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui, ya terima pengetahuan kalau kita tidak mengalami proses, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak melekat dengan Tuhan. Lalu apa yang perlu kita bangun pengenalan secara intelektual kita? Yang kedua yaitu wisdom, hikmat. Nah, hikmat adalah kesanggupan untuk menerapkan pengetahuan atau menggunakannya. Kesanggupan untuk menerapkan pengetahuan. Jadi kita sudah dapat pengetahuan, knowledge itu tentang firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita nggak akan pernah tahu pengetahuan firman Tuhan. Ya, oh itu nonsens lah kalau saudara bisa tahu pengetahuan firman Tuhan tanpa saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Nggak mungkin. Saudara harus baca firman Tuhan. 2021 komitmen baca firman Tuhan lebih lagi. Konsisten. Every day. Setuju katakan amin. Harus new normal saudara. Kalau normal yang kemarin, ya nek gak males, ya nek iling. Tapi tahun 2021 mulai komitmen. Aku harus. Ya new normal. Komitmen lagi. Nah, dengan kita tangkap banyak firman Tuhan, baru kita akan dapatkan yang namanya wisdom. Selama saudara tidak pernah baca firman Tuhan, saudara tidak akan pernah nikmati yang namanya hikmat yang Allah sudah sediakan. Yaitu wisdom itu apa? Kesanggupan untuk menerapkan knowledge, pengetahuan firman Tuhan itu. Dan untuk menggunakannya. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain tadi, harus melekat. Amsal 9 yang ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Lalu yang ketiga, cepat lagi, untuk ketiga maksud saya, untuk kita bangun pengenalan secara intimasi, secara melekat, secara dekat dengan Tuhan. Bukan hanya kita belajar tentang knowledge, wisdom, juga understanding, pengertian. Nah, kata pengertian ini adalah kesanggupan untuk melihat bagaimana bagian-bagian atau aspek-aspek suatu masalah saling berkaitan. Untuk melihat suatu masalah secara keseluruhan, bukan fakta demi fakta. Atau dengan kata lain, kalau kita melihat satu fakta, itu kita tidak bisa langsung simpulkan sebenarnya. Oh berarti ini belum tentu saudara. Jadi kita harus pelajari yang namanya banyak fakta-fakta. Baru setelah tahu, nah itu butuhnya pengertian. Baru kita ngerti, oh ini toh maksudnya Tuhan. Oh ini toh yang namanya rencana Tuhan. Oh ini toh yang Tuhan mau. Itu nanti Tuhan akan karuniakan understanding ini, pengertian itu. Di saat apa? Kita tetap melekat dengan Tuhan, sang pokok itu. Sebab itu dua hal yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini. Bangun keintiman dengan Tuhan. Jam-jam intim saudara dengan Tuhan harus saudara tingkatkan. Tujuh katakan amin. Mungkin saudara, aku butuh pekerjaan, aku butuh penghasilan. Oke, bekerja harus. Tetapi yang lebih penting juga, hal yang jasmani dengan yang rohani harus berjalan loh saudara. Kalau saudara berat sebelah, ya berat sebelah, yang jasmani saudara lebih menonjol daripada yang rohani, jadi bahaya.
saudara akan jatuh. Tetapi saat saudara lebih menonjol yang namanya yang rohani, keintiman saudara benar-benar komitmen dengan Tuhan, otomatis yang jasmani mengikuti. Otomatis saudara. Semakin saudara intim dengan Tuhan, saudara akan menikmati yang namanya wisdom. Ya, wisdom itu nggak bisa dipelajari dengan yang namanya pelajaran biasa. Wisdom itu hikmat yang Tuhan beri, Tuhan yang kasih saudara. Karena dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tadi dekat dengan Tuhan. Itu Allah sendiri yang ngomong saudara. Bahkan dikasih understanding yang semua orang ngertinya cuman A. Kita bisa Allah buka ABCD, EFG, ABC. Oh, ABCD, EFG, ABC. A sampai Z. Tuhan buka. Itu pengertian saudara, understanding. Itu Tuhan yang kasih saudara. Kalau kita tidak pernah intim, jangan harap saudara dapatkan itu. Tidak ada. Ilmu manusia terbatas. Dengar baik-baik. Ilmu yang diciptakan manusia, penemuan manusia, itu semua datang dari Tuhan. Yang ada di atas muka bumi itu sebelumnya sudah ada, firman Tuhan katakan. Tuhanlah sang sumber pengetahuan, sumber hikmat itu. Jadi kalau kita tidak mau datang kepada sang sumbernya, ya salah besar. Makanya seperti listrik, ya untuk lampu-lampu ini saudara, saya tidak bisa ambil dari kabel kecil yang dari bawah. Saya untuk naik ke atas, untuk menyalakan semua lampu ini, saya harus pakai sumber yang paling besar. Saya naikkan kabel gede untuk masuk di fuse-nya di sini. Itu pakai kabel gede. Tujuannya apa? Semua kapasitas listrik ini, itu bisa tersalurkan. Listrik itu bisa menghidupkan banyak instrumen ini, AC, lampu, sound system. Semuanya itu dibutuhkan kabel yang gede. Supaya apa? Bisa menyalurkan sumber daya yang sebesar yang kita sudah pasang, sudah disediakan. Sayang sekali kalau sumber daya listriknya gede, kalau kita hanya pakai kabel yang kecil. Apalagi untuk menyalakan banyak AC, saya jamin kobongan. Karena kapasitasnya tidak mampu. Nah, kita bangun sekarang kapasitas kita, perbesar. Dengan apa? Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita melekat dengan Tuhan, itu kita memperbesar kapasitas. Semakin kita besar kapasitas kita, Tuhan akan alirkan yang terbaik. Semua kapasitas surga seperti sang pokok, sebenarnya tergantung carang rantingnya. Semakin ranting itu punya kapasitas yang besar, sebesar itu juga semua sari-sari makanan dari pokok itu akan disalurkan. Tuhan tidak pernah tahan-tahan semuanya yang terbaik. Tuhan sudah sediakan. Tergantung kita sekali lagi untuk menikmatinya. Kalau kita menyediakan hidup kita cuman kabel yang kecil, saluran yang kecil, ya saudara kan nikmati yang listrik yang kecil itu tadi. Lebih kobong, nggak bisa, nggak akan kuat nahan. Padahal sumber dayanya itu gede banget, tak terbatas malah. Nah kalau kita salurannya cuman kecil, ya barusan ini ada masalah di Primaraga, ya aktivitas adik saya. Itu talangnya cukup gede, salurannya awalnya itu kecil sekali. Tidak mampu, amber, tidak karuan, bocor, tidak karuan, terbuang sia-sia saudara. Malah merugikan yang lain. Tapi setelah diganti yang gede, langsung berapapun jurus, airnya beres, semuanya tersalurkan. Oleh sebab itu, kapasitas kita bisa kita perluas. Dengan apa? Kita bangun keintiman. Semakin kita intim, orang yang intim itu kenal sudah. Saya dengan istri saya tahu kalau istri saya lagi ngamuk. Istri saya tahu kalau saya lagi ngamuk. Ya. Tanpa saya harus berkata-kata, tahu saya. Oh dia lagi ngamuk. Dia tahu juga kalau saya lagi ngamuk. Jangan saudara pikir saya tidak pernah ngamuk. Bahkan saya diprotes sama istri. Kamu nih ambil jemaat ngamuk, gak pernah ngamuk, nih ambil aku kok ngamukan. Karena dia orang yang paling saya cintai saudara. Haleluya. Makanya dia tahu apa adanya saya saudara. Saya tidak pernah tutupi. Kalau ke jemaat kadang-kadang loh saudara, jujur aja. Ya kadang rada males, rada ya apa. Tapi saya harus melayani yang terbaik. Mau tidak mau, maaf. Iya toh.
Tapi nek sama istri saya enggak ada rahasia-rahasia, dia tahu persis ya kebiasaan saya, apa yang saya suka, apa yang saya enggak suka. Ya toh, dia tahu kelemahan-kelemahan saya. Demikian juga saya tahu kelemahannya dia, apa yang dia suka, apa yang dia enggak suka, saya tahu saudara. Nah dengan keintiman, ayo kita bangun keintiman di tahun 2021. Supaya kita tetap apa? Reproduction. Terus menghasilkan yang baru. Tanpa saudara terus melekat kepada sang pokok, saudara tidak akan pernah menghasilkan buah-buah yang baru. Pohon yang berbuah, saat buahnya itu dinikmati, dia tidak berhenti. Kenaan orang itu nikmati buah, dia tidak akan pernah berkata seperti itu. Ada satu kebahagiaan buat kita kalau buah hidup kita dinikmati orang lain. Betul? Dan saat itulah saya percaya saudara, kita akan dengan senang hati, aku kepingin berbuat lebih lagi. Makanya berbuahlah. Itu satu bukan hanya kebanggaan, itu satu sukacita yang luar biasa. Kalau kita bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi buah yang manis, buah yang enak, buah yang sedap. Bukan, buah kewecut sepet. Wah, itu bukan buah namanya, itu jadi batu sandungan. Ayo pagi hari ini kita rekomitmen. Ayo kita mulai bangun kehidupan, keintiman kita dengan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Gak ada cara lain untuk kita bisa mereproduksi kalau kita tidak melekat dengan sang pokok anggur, dengan sang pokok pohon itu, yaitu Yesus sendiri. Oleh sebab itu, saatnya kita mulai ambil keputusan. Ya di tahun yang baru, ya di awal minggu yang baru, ayo kita rekomitmen lagi dengan Tuhan. Sudah tidak zamannya lagi main-main saudara. Jangan saudara pikir, kan saya tahun yang lalu sudah dapat untung yang besar. Sekali lagi, new normal harus melakukan. Kalau saudara kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang berbeda dari tahun yang lalu, saudara harus melakukan yang berbeda juga. Betul? Kalau saudara kepingin hasil yang maksimal, saudara juga harus melakukan sesuatu yang lebih maksimal lagi. Gak bisa saudara melakukan yang sama menghasilkan hasil yang berbeda lebih lagi. Tidak mungkin, omong kosong. Untuk menghasilkan yang lebih, saudara harus melakukan yang lebih. Ayo komitmen dengan Tuhan pagi hari ini. Jujur, komitmen ini sangat penting. Komitmen ini boleh saya katakan ini yang terus menjaga kita tetap pada track. Jangan suam-suam kuku, wis mengalir saja. Dengar, mengalir saya terus sampaikan. Itu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, itu baru namanya mengalir. Saat saudara mengalir, gak terasa saudara ada di bawah. Hidup kita tidak dirancang untuk turun ke bawah. Hidup kita dirancang Tuhan terus naik. Tidak turun, menjadi kepala, bukan ekor. Harus lakukan yang berbeda tahun 2021. Teruslah bereproduksi. Jangan pernah berhenti menghasilkan yang terbaik dari hidup saudara. Kalau hari-hari yang lalu kita dikecewakan. Iya toh, pohon menghasilkan buah itu dipotik, iya dipetik saudara. Terluka, ada yang hilang, enggak apa-apa, tapi memberkati orang lain. Itu yang prinsip berbuah. Kita enggak akan pernah rugi kok. Orang lain diberkati, tapi kita terus diberi kesempatan untuk berbuah lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami meresponi kebenaran firman-Mu. Untuk hidup kami Tuhan tetap menghasilkan, mereproduksi, reproduce sesuatu yang terbaik dari hidup kami. Dan kami sadar, kami tahu, di saat kami tetap melekat kepada sang pokok, kami terus bisa menghasilkan buah-buah yang manis dari kehidupan kami. Ampuni di tahun 2020 kalau hari-hari yang lalu kami malas Tuhan. Kami malas untuk saat teduh, kami malas berdoa, kami malas untuk melayani Tuhan, malas beribadah.
Bahkan kami malas untuk berbuat baik untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan. Tetapi kami hari ini di tahun yang baru, di minggu yang baru, tahun 2021, kami rekomitmen kembali. Kami mau tetap melekat kepadamu Tuhan. Kami mau tetap melekat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya saat kami melekat kepadamu, kami terus akan menghasilkan buah. Terpuji buat namamu. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Memang di tangan kami adalah roti biasa, tetapi kami percaya saat kami memakan roti ini, kami bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Memang anggur biasa. Tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan bagi kami untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami, untuk memulihkan kami, bahkan untuk menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sikaya rama-lama. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan, yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan atas kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu atas kami. Tahun 2020 Tuhan, kami sudah lalui. Kami melihat pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya di tahun 2021 kami akan melihat yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Tuhan akan sediakan sekalipun kami harus melalui proses. Tetapi kami memutuskan, kami mau komitmen kembali Tuhan. Untuk kami tahu lebih melekat lagi kepadamu. Kami tidak mau jauh daripadamu. Kami mau tetap tinggal bersama-sama dengan Engkau. Dalam hadirat-Mu, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan lebih lagi. Supaya hikmat, pengertian dan pewahyuan turun atas setiap kami. Supaya kami melalui tahun 2021 ini, kami tidak keluar dari rencana-Mu, tetapi kami tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat yang terbaik. Di hari yang baru ini, di tahun 2021, di tanggal 3 minggu yang pertama di tahun 2021 ini Tuhan, kami tetap boleh beribadah. Kami bersyukur, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kesempatan demi kesempatan lagi, kesempatan demi kesempatan yang lebih lagi atas kami, supaya kami terus menghasilkan buah. Kami mereproduksi, kami menghasilkan dari hidup kami, baik dari hidup secara pribadi, dalam keluarga kami menghasilkan untuk anak istri kami, suami kami. Bahkan gereja-Mu ini juga Tuhan akan terus bereproduksi lagi Bapa, menghasilkan buah yang manis buat orang-orang di sekitar kami, buat bukan hanya di desa Nogosari, untuk kota Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur Tuhan, bahkan untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan pagi hari ini yang gak bisa hadir,
Engkau tilik mereka satu persatu, apapun persoalan tantangan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka juga melalui tahun 2021 seperti kami Tuhan sudah menolong, demikian juga Allah menolong setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Kami percaya minggu depan Kau akan pertemukan kami semua di tempat ini. Kami menikmati yang terbaik. Kami bersuka cita bersama. Kami menikmati hadirat dan kami berjumpa dengan Sang Raja. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu yang setia pagi hari ini ada di tempat ini. Kami percaya jerih lelah kami, persekutuan kami dengan Engkau tidak ada yang sia-sia, tetapi ada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, sesuatu yang surgawi. Tuhan sudah sediakan atas kami. Kami akan berjalan hari demi hari oleh karena kekuatan yang daripada-Mu. Seperti saya Raja Wali yang terus terbang tinggi, naik mengatasi badai kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu akan menjadi warna dalam kehidupan setiap kami jemaat Tuhan yang setia dalam ibadah onsite pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala yang terbaik semua datang daripada-Mu. Oleh sebab itu kami kembalikan segala yang terbaik, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita, aminkan berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.